Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pranata Octavia, NPM 2121020384. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah kelas K. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmaniyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibnu Ertugrul ibnu Sulaiman Syahbani Utsmani, merupakan keturunan dari kabilah Turkamaniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adapun profesi awal mereka adalah pengembala. Adanya serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Irak dan Asia Kecil pada tahun 1220 Masehi, mendorong pemimpin suku tersebut, Sulaiman Syah, yang pada saat itu adalah kakek dari Utsman, berhijrah meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia dan menetap di kota Akhlad. Sampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa dinasti Saljuk, Sultan Alauddin II, yang sedang berperang dengan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Saljuk yang terjadi pada tahun 1300 Masehi menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran ini, Utsman mengeklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudianto, NPM 2121020408, kelas K, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Selanjutnya saya akan membacakan presentasi dari teman saya yang bernama Yoga Pranata. B. Penguasa dinasti Utsmani. Bangsa Turki terbagi dalam berbagai suku. Di antaranya suku-suku tersebut terdapat sebuah suku yang bernama suku Oghuz. Suku ini terdapat menjadi 24 subsuku. Dari salah satu subsuku tersebut terlahirlah Sultan pertama dinasti Turki Utsmani, yakni Utsman. Pada saat bangsa Mongol dan Kristen ingin memberantas Islam, bangsa Turki muncul sebagai pelindung Islam. Bahkan mereka membawa Panji hingga ke tengah-tengah dataran Eropa pada abad ke-13 Masehi saat Genghis Khan mengusir orang-orang Turki dari Khurasan dan sekitarnya. Sulaiman Shah, kakek dari Utsman, bersama pengikutnya kemudian bermukim di Asia Kecil. Sulaiman mempunyai 4 orang putra, yaitu Sukur, Kundokur, Al-Tukli, dan Dudar. Kemudian Sulaiman Shah pengikutnya berpindah lagi ke Sam atau Asia Kecil. Dalam perjalanan menuju Sam tersebut, Sulaiman Shah meninggal karena tenggelam di sungai Eufrat. Karena kecelakaan tersebut, rombongan itu terpecah menjadi 2. Sebagian kembali ke daerah asalnya yang dipimpin oleh 2 putra Sulaiman yang pertama. Sementara rombongan yang kedua, di dalamnya terdapat 2 putra Sulaiman yang terakhir, melanjutkan perjalanan ke Sam. C. Penakluk Konstantinopel. Sejarah Muhammad Al-Fatih dan penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II yang terlahir pada tahun 1429 Masehi dan 833 Hijriah. Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah, diberi gelar Al-Fatih dan Abu Khairat. Beliau memerintahkan selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II wafat pada tanggal 18 Februari 1451
Masehi atau 16 Muharram 855 Hijriah. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. 1. Perjalanan penaklukan benteng Konstantinopel. Sultan Muhammad II mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki pada pasukan untuk persiapan penaklukan Konstantinopel, membentuk kekuatan barisan pasukan Utsmani yang besar hingga mencapai hampir 250.000 tentara. Jumlah pasukan yang sangat besar. Pada waktu itu ia mempersiapkan beberapa strategi, berbagai macam senjata, serta menamakan semangat juang. Sultan Muhammad Al-Fatih membangun tersebut benteng Romli dekat dengan orang-orang Eropa, tepatnya pada Teluk Bosworth, pada pusat titik tersempit yang terdapat dengan benteng yang didirikan pada masa Sultan Bayezid di daratan Asia. Imperium Bazaritum. Dengan benteng yang menghalangi Sultan membangun benteng itu dengan menjanjikan beberapa pembelian. Namun Al-Fatih berisi keras untuk terus membangun benteng itu karena menyadari pentingnya atau urgensi posisi secara militer. Hingga akhir benteng yang tinggi dan kokoh itu pun terbagi sempurna, yang tingginya mencapai 22 meter. Dua benteng itu menjadi dua benteng yang saling berhadapan dan tidak terpisah oleh apapun selain jarak sekitarnya 660 meter. 2. Dampak pengaruh bagi negara Eropa maupun negara-negara Islam setelah ditaklukkan Konstantinopel. Sebelum ditaklukkan Konstantinopel menjadi hambatan besar bagi terbesar Islam benua Eropa. Namun setelah penaklukan ia seperti pembuka jalan yang lebar dakwah Islam untuk menyebar ke benua Eropa dengan kekuatan dan kedamaian yang lebih dari masa sebelumnya. Penaklukan Konstantinopel dianggap sebagai peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia, secara khusus di mata sejarah Eropa dalam hubungan dengan Islam. Para sejarawan Eropa dan mereka yang sepaham menganggap penaklukan Konstantinopel sebagai abad pertengahan dan sebagai titik awal menuju abad modern. Setelah itu Sultan melakukan penertiban berbagai masalah di Konstantinopel, lalu melakukan perbentengan kembali dan sekaligus menjadikan sebagai ibu kota Khalifah Utsmaniyah, dan dia menyebut kota itu dengan Istanbul yang berarti kota Islam. Namun dalam perjalanan waktu itu ia lebih dikenal sebagai Istanbul. Baik, perkenalkan, nama saya Ulia Ulfa, NPM 2121020382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyudiantoro. D. Peradaban pada masa dinasti Utsmani. A. Bidang pemerintahan. Khalifah adalah institusi pusat dalam pemerintahan Islam. Sistem yang sudah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Abbasiyah, dan Daulah Saljuk ini diadopsi dalam sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah.
Sultan bertindak sekaligus sebagai khalifah. B. Bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmaniyah merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, yaitu kebudayaan Persia yang mengarah pada etika dan tata krama, sedangkan Bizantium dan Arab mengarah pada sistem ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, serta keilmuan dan huruf. Kemudian yang C, bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat di sini mempunyai peranan besar dalam sosial politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan pekerjaan sendiri sangat berkaitan dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. E. Masa kemunduran dinasti Utsmaniyah. Yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmaniyah ini mengalami kemunduran antara lain: yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Yang kedua, pemberontakan Jenisari. Dan yang ketiga, adanya penguasaan yang tidak cakap. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat sejumlah peperangan.